Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu komponen-komponen pendidikan. Terdiri dari tujuan pendidikan, kemudian ada peserta didik, terus ada pendidikan itu sendiri, terus ada orang tua, guru, ataupun tenaga pendidik, kemudian interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru, kemudian ada pemimpin masyarakat dan keagamaan, serta isi dari pendidikan. Kemudian pertanyaan nomor 3 yaitu pilar-pilar pendidikan, yang mana pilar-pilar pendidikan ini sangat penting untuk menyelaraskan dan memperoleh pijakan dan landasan pendidikan. Pilar yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan bakat, di mana pengetahuan ini adalah konsep dan hukum yang membantu membangun landasan yang kuat dalam mempelajari apapun. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, di mana keterampilan ini merupakan salah satu cara yang paling menakjubkan untuk mendapatkan korelasi yang lebih besar. Dengan keterampilan, seseorang dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja atau dapat membantu seseorang untuk memperoleh kesuksesan wirausaha yang baik. Kemudian ada pemahaman, di mana tanpa pemahaman dalam menerapkan suatu keahlian tertentu, maka akan sulit dilakukan. Kemudian ada bakat. Bakat ini sangat berpengaruh dalam terjadinya pendidikan, yaitu jika kita mempunyai bakat yang baik dan dilatih sedemikian rupa, maka keterampilan yang kita miliki akan menjadi lebih baik dan bisa berkembang dengan baik. Kemudian pertanyaan nomor 4 yaitu konsep Ingar Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana ketiga konsep ini saling berkaitan. Ingarso Sung Tulodo yaitu di depan menjadi contoh, dan Ing Madyo Mangunkarso yaitu di tengah mengembangkan semangat maju, dan Tuturi Handayani artinya di belakang memberikan dorongan, yang mana ketiga konsep ini saling berhubungan ketika misalkan kita berada di depan untuk selalu menjadi contoh yang baik untuk dicontoh orang-orang yang ada di belakang kita, dan ketika kita berada di tengah kita membakar semangat agar menjadi orang-orang yang lebih baik juga. Dan kemudian ketika kita berada di belakang, kita menjadi dorongan atau memberikan dorongan untuk lebih baik dan menjadi maju lagi gitu. Konsep ini menunjukkan pentingnya bimbingan dan dukungan dari orang yang berpengalaman untuk membantu individu yang masih terus belajar dan berkembang. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni, di mana pendidikan sebagai ilmu yaitu pemahaman mengenai teori, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu bidang atau disiplin ilmu tertentu. Kemudian pendidikan sebagai seni yaitu mencakup proses seperti kreativitas, inovasi, dan improvisasi. Tetapi dalam hal ini pendidikan sebagai ilmu dan seni itu saling berhubungan, karena seni memungkinkan pelajar untuk menyampaikan ide-ide mereka dengan cara yang unik dan inovatif. Dan pendidikan sebagai ilmu memiliki tujuan yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendidikan sebagai ilmu maupun sebagai seni untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6 yaitu perbedaan antara landasan historis dan landasan yuridis. Landasan historis yaitu berhubungan dengan asal mula perkembangan sistem pendidikan, di mana landasan yuridis ini berkaitan dengan sejarah, sosial, budaya, dan perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Kemudian landasan yuridis itu berkaitan dengan hukum hukum atau peraturan yang mengatur sistem pendidikan.
Landasan yuridis ini bisa berupa kebijakan, lembaga-lembaga terkait, dan undang-undang. Kemudian pertanyaan nomor 7 yaitu undang-undang pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang mana menerangkan tentang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat dan untuk bangsa dan bernegara. Pengertian pendidikan inklusi menurut undang-undang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam memperoleh kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sebagaimana tersurat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 5 Ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, apakah pendidikan di Indonesia ini sudah baik? Jawabannya, di Indonesia sendiri pendidikan sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi jika dinilai baik atau tidaknya, kita bisa melihat dari penyebarannya. Itu dari perbedaan antara desa dengan kota, pendidikannya pasti berbeda karena di desa mungkin ada masalah-masalah tertentu yaitu seperti kurangnya tenaga pendidik, terus layanan pendidikan, sarana prasarana dan lain-lain sebagainya. Jadi pertanyaan apakah pendidikan di Indonesia ini sudah baik atau belum, itu kurang, jawabannya itu masih agak samar karena pendidikan di Indonesia memang sudah baik, tapi di beberapa daerah saja dan juga di sekitar perkotaan. Karena tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di desa pendidikannya tidak baik karena di desa-desa tertentu pasti ada pendidikan yang sudah mumpuni. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.